waktu menyembelih kambing itu, apakah disebut nama orangnya bagi yang menyembelihkan nama orang lain, atau cukup bismillahi Allahu Akbar? Maka yang menyebut nama dalilnya hadis. Mana hadisnya? Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Ini kupotong untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Itulah dalil kalau ada nanti tukang jagal, tukang potong yang menyebut nama. Sapi nomor 1, Bapak Insinyur, Bapak AKBP, Bapak Kiai, Bapak Doktorandus, Bapak Kapten. Tapi ini tidak wajib. Jangan sampai selesai acara pemotongan pulang ibu meleleh air mata ke rumah. Ditanya suaminya, kenapa kau menangis? Namaku tak disebut. Karena pendapat kedua mengatakan, walaupun tak disebut nama, asal sudah ada dalam niat sampai dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah dituliskan di dinding masjid, sapi nomor 1 niat sipulan. Di baleho juga sudah. Pas pemotongan tukang potong tak menyebut bismillahi Allahu Akbar, maka kurbannya sah. Jadi saya membahas ini masalah-masalah yang dalam praktek di masyarakat khilafiyah, supaya kita tidak berkonflik, berkelahi. Saya tak bisa menyatukan umat, tapi insya Allah kajian-kajian kita ini menyelesaikan konflik di masyarakat, supaya antar orang yang sudah di masjid ini jangan kelahi. Kalau kita sesama di masjid yang sudah sama-sama sholat, sama-sama ngaji, sama-sama kurban berkelahi, bertengkar, cakar-cakaran, apa kata orang luar masjid? Untung kita tak ke masjid. Coba kalau kita ke masjid, kelahi juga kita kan? Untung kita tak berkurban. Coba kalau kita ikut berkurban, berkelahi kita kan? Nah, jadi akhirnya masjid tidak memberikan efek yang baik. Padahal masjidnya bagus, kurbannya bagus. Yang tak bagus itu orangnya. Nah, maka usahakanlah ngaji, selesaikan di dalam masjid. Kalau ada masalah, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini tentang menyebut nama. Waktu memotong itu, kemana arah kepala sapi, kepala lembu, kepala kerbau? Menurut sunnah Nabi SAW, arah kiblat ke sana, maka kepalanya ke arah Riau. Sumatera Barat Pak Ustaz, terserahlah, mau Sumatera Utara, mau Sumatera Barat. Kepalanya ke utara, kakinya ke selatan. Ke utara, ke selatan gimana ya? Tunggu dulu, bayangkan dulu peta Pulau Sumatera menghadap ke arah kiblat. Kakinya ke arah utara, Medan, Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Riau. Kepalanya ke arah Lampung, badannya menghadap ke arah kiblat. Bismillahi Allahu Akbar, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat, Nabi SAW menginjakkan kakinya, tapi tidak dengan bertenaga keras, hanya sekedar menenangkannya saja. Lalu kemudian tangan kanannya memegang, tangan kiri memegang kepala, tangan kanan memegang pisau. Dianjurkan menyembelih sendiri. Sunnat hukumnya menyembelih sendiri. Banyak sekarang praktek motong ini yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Viral video beberapa waktu yang lalu, motong kambing, sapi pakai pisau dapur yang tumpul. Menyiksa binatang tak boleh. Idza dzabhtum fa ahsinuz dzabhah. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Macam mana menyembelih dengan baik? Falyuhidda syafratahu, pisaunya tajam. Nanti di Juleha diajarkan mengasah pisau.
Setelah pisaunya tajam, ambil itu batang pisang atau kertas, bisa dipotong goloknya, barulah dipotongkan. Tidak boleh menyiksa binatang. Marah Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Bagaimana teknik menjatuhkan sapi, bagaimana teknik menjatuhkan kerbau lembu, bagaimana teknik memotong supaya binatang itu tidak tersiksa. Karena kata Nabi SAW, idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu membunuh, bunuh dengan baik, sekali pukul mati. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan baik, tajamkan pisaunya. Wal yurih zabihatahu, buat binatang itu mati tenang. Kalau binatang itu matinya tenang, darahnya mengalir, tak menggumpal dalam daging, dagingnya sehat, dagingnya crispy, renyah. Kalau binatangnya stres, banyak sekarang hari raya kurban binatang stres. Tengoklah nanti pas hari raya kurban, viral video melompat patah kaki sapi. Ada jamaah bertanya ke saya, Ustaz Somad, kami mau menyembelih sapi, sapi itu lari belum balik sampai sekarang. Siapa yang bertanggung jawab mengganti duit sapi? Saya bilang yang bertanggung jawab mengganti duit sapi panitia, bukan masjid. Masjid tak ada hubungan dengan kurban, karena akadnya adalah dari pekurban kepada panitia. Maka panitia bertanggung jawab sampai memotong. Tapi jangan gara-gara ini panitia mundur semua setelah ini. Artinya kita kawal dengan benar. Ini tentang memotong. Ada ilmunya motong ini. Tidak semua orang yang berilmu bisa motong. Tidak semua orang yang motong berilmu. Ada orang berani motong, tapi tak berilmu. Kasih golok, dia potong. Begitu selesai dipotong, dibuka tali sapi, sapi tegak berdiri. Kenapa tegak? Rupanya yang putus baru urat makan. Urat napas belum putus. Urat napas kalau tak putus, urat makannya putus, darah terbuka, nampak saluran pipanya bolong, tapi napasnya belum putus, tegak sapi ke atas. Dipanggil pula ustadz membaca ruqyah. Ada orang berilmu tapi tak bertenaga. Ilmu motong tahu dia, ini mesti putus urat makan, mesti putus urat napas. Teori mantap. Begitu dipotong, nampaknya darah, dia pun pingsan. Sapi tak mati, yang motong pingsan. Heboh pula jamaah mencari ambulan untuk membawa tukang potong. Maka nanti carikan khusus tukang potong yang spesialis supaya kita tidak dua kali kerja. Panitia tolong dipilih anak-anak muda yang cekatan. Orang tua walaupun bersemangat jangan kasih ikut. Mohon maaf yang sudah tua jangan tersinggung. Ini melihat fakta di masyarakat, banyak orang tua yang bersemangat kena sipak sapi sampai sekarang belum sehat. Bukan berarti orang muda tidak disipak sapi. Ini ikhtiar dari kita. Masih bertongkat sampai sekarang. Maka jangan tersinggung bapak-bapak. Ini saya bicara ini niat baik, melihat fakta di tengah masyarakat. Pisaunya itu bukan hanya sekedar pisau. Dari atas ke bawah dengan dari bawah ke atas berbeda efeknya. Nampaknya simpel sederhana. Ditarik pisau dari atas ke bawah, darahnya muncrat ke atas, mesti ditutup pakai daun pisang. Tapi kalau ditarik dari bawah ke atas, maka darahnya turun ke bawah. Jangan sampai potong berkali-kali. Dia mesti sekali tarik. Pisau itu dipegang gagangnya begini, yang tajam di sini ditarik dari bawah begini. Bismillahi Allahu Akbar. Memangnya Ustaz Somad pernah motong? Tontonlah videonya di YouTube. Buat situ, puas motong hewan kurban 3 tahun yang lalu. Setelah itu saya tidak pernah lagi. Saya ini termasuk orang yang tak sampai hati. Saya seumur-umur tak pernah motong ayam. Disuruh mak saya dulu motong ayam, tak mau saya. Tapi pas setelah acara pelatihan Juleha itu,
Mereka suruh, tak mungkin saya nolak, malu kita kan. Suruh, Ustaz potong, siap saya bilang. Potong, habis potong, wal awal wal akhir. Itu yang pertama dan terakhir, setelah itu tidak lagi. Maka sediakan khusus buat pelatihan. Kalau tak sanggup buat pelatihan, cari tukang potong yang spesialis. Dua ini mesti spesialis, jangan mendadak. Yang pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Tukang potong dengan tukang kulit tidak bisa coba-coba, karena kalau coba-coba rusak daging dan rusak kulitnya, sementara kulit nanti mau dipakai banyak manfaatnya. Memberikan kepala kepada yang tukang potong sebagai upah. Tukang potong, ya, ini kepala untuk kamu sebagai upah. Tukang kulit, ya, ini daging untuk kamu 3 kresek sebagai upah. Haram hukumnya mengambil hewan kurban dijadikan sebagai upah, karena kurban bukan milik tukang potong. Kurban sudah ada jatahnya masing-masing. Makanya tukang potong, tukang kulit, dia tidak dikasih upah dari daging, kepala, ekor, jantung, limpa, usus, kulit hewan kurban, tapi dia dikasih upah khusus. Dari mana duitnya? Duitnya dari setoran awal. Maka akad setoran awal itu mesti jelas. Ini 3 juta hewan kurban sekaligus biaya operasional. Akadnya mesti begitu. Kalau tidak begitu akad, panitia nanti sulit. Pertama, kalau duit berlebih, panitia mesti membalikkan. Yang kedua, dari mana panitia untuk mengambil duit 5? Pertama, survei pencarian sapi. Yang kedua, membawa sapi dari luar kota ke Bengkulu Selatan. Yang ketiga, sapi tak langsung dipotong, tapi jaga malam dulu, semalam 2 malam. Siapa yang jaga malam? Yang keempat, tukang jagal mesti diupah. Yang kelima, tukang kulit mesti dikasih upah. Itu diambil dari biaya operasional. Akad di awal, saya serahkan duit ini 3 juta untuk hewan kurban saya sekaligus biaya operasional tunai. Jangan ambil untuk kurban dari masjid. Jangan ambil duit masjid untuk beli kresek, duit masjid untuk beli pipa, duit masjid untuk beli tali rapia, duit masjid untuk beli pisau. Karena duit masjid sedekah umat Islam untuk masjid, bukan untuk penyelenggaraan hewan kurban. Jangan sampai masalah yang kecil-kecil kita dituntut di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ini insyaallah duitnya bisa dipakai semuanya. Lalu kemudian bagaimana dengan relawan-relawan? Relawan dapat 2 kupon. Misal, 1 kupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai relawan tukang potong-potong, tukang cincang-cincang, tukang masuk plastik, tukang bagi-bagi, boleh. Karena itu sebagai hadiah. Loh, Ustaz Somad tidak konsisten. Tadi katanya sebagai upah tak boleh, ini sebagai hadiah kok boleh? Sebagai hadiah boleh, sebagai upah tak boleh. Apa beda upah sama hadiah? Hadiah dapat alhamdulillah, tak dapat tak apa-apa. Tapi kalau upah mesti dapat. Kalau tak dapat, pisau itu naik ke atas. Tukang potong dengan tukang kulit itu bukan hadiah. Tukang cincang-cincang, tukang masuk plastik, tukang bagi-bagi, itu memang relawan. Maka sebelum acara penyembelihan, relawan disadarkan dulu. Hai relawan-relawan, kalian ini memang betul relawan. Nanti kalau kurang jangan mengamuk, karena kalian tak dapat. Yang dapat upah ini cuma 2. Yang pertama tukang potong, yang kedua tukang kulit. Adapun kalian nanti kalau berlebih dapat, kalau tidak tak dapat ya. Kalau tidak nanti dia menganggap asalkan kerja dia dapat. Dan kita sebagai panitia, sebagai relawan tidak ada kuasa terhadap daging ini.
Jangan sampai pagi itu ambil daging ini, ambil daging ini, ambil daging ini, potong, cincang, masak. Daging siapa yang kita makan itu? Pembagian belum selesai. Potong, 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 daging bertimbun. Sementara kita mau kerja, belum makan pagi. Datang ibu, datang bapak, potong, potong, cincang, sup, makan. Daging siapa yang kita makan itu? Kalau gitu kita beli lontong Pak Ustadz. Kata panitia, kalau makan lontong aku tak bertenaga. Bagaimana solusinya? Solusinya begini. Panggil bapak-bapak pemilik sapi nomor 1. Kepada bapak pemilik sapi nomor 1, 7 orang silakan maju. Maju mereka. Pak, jatah kalian di sini kan sepertiga, 20 kilo. Ya. Kami minta 5 kilo jatah kalian untuk kami masak pagi ini. Kata yang 6 orang, kami ikhlas, ambillah. Ada yang 1 tuh agak kurang ikhlas, saya kurang setuju. Bawa izin ya Pak ya, bawa golok tuh ke atas, izin ya. Iyalah, ambillah kata dia. Izin yang 7 orang ini, bukan semuanya kita ambil jatah dia. Itu tidak mengurangi jatah dia, dia tetap dapat 2 plastik. Supaya jangan kita semena-mena. Ambil kepalanya, bagikan ke sana, ambil ekornya, bagikan ke sana, ambil tulangnya, punya siapa ini? Kita bukan penguasa di sini. Kita hanya dititipkan amanah untuk mengurus hewan kurban, maka buatlah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipotong, apakah boleh dimakan dagingnya? Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, fakulu minha, makanlah dagingnya. Bukan boleh, Allah menyuruh makanlah dagingnya. Kalau disuruh itu berarti wajib? Tidak wajib. Hukum memakan daging kurban sunnah. Tapi katanya Pak Ustadz haram makan daging kurban. Daging kurban yang haram dimakan kurban wajib. Kurban wajib tak boleh dimakan. Kurban wajib itu yang mana? Kurban nazar. Saya bernazar, ya Allah, kalau lulus anak saya tahun ini CPNS saya berkurban. Tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itu tak boleh dimakan. Tapi kalau kurbannya kurban sunat, maka boleh dimakan dagingnya. Berapa yang dimakan? Fakulu minha, makan sedikit saja. Apanya yang dimakan dan berapa banyak? Maka tengok Nabi, hadis Nabi SAW, akala min kabidi udhiyatihi, Nabi memakan hati hewan kurbannya. Ini beda Idul Adha dengan Idul Fitri. Idul Fitri habis sholat subuh makan dulu. Habis makan batalkan puasa hari itu, tak boleh puasa karena puasa haram tanggal 1 Syawal. Setelah makan baru sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha habis sholat subuh tak boleh makan. Sunnah hukumnya untuk tidak makan, tidak minum. Maksudnya seperti puasa. Karena banyak juga jamaah ini tidak makan, tidak minum, tapi 5 batang sudah habis. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak melakukan hal yang membatalkan puasa. Sunnah hukumnya menahan diri. Sholat Idul Adha, selesai sholat Idul Adha, disembelih hewan kurban, belah perutnya, ambil hatinya, cuci dulu karena haram makan darah. Hurrimat alaikumul maitatu, haram makan bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi. Bangkai itu binatang yang kita makan itu kan mati Pak Ustadz. Ayam mati, kambing mati, berarti bangkai. Kalau disembelih dia tidak bangkai. Yang dimaksud bangkai itu adalah yang tidak disembelih dan di darat. Adapun yang di laut tak disembelih tetap halal. Ikan, cumi, kepiting tak disembelih. Tapi kalau kambing masuk laut tetap haram. Ya, pula gara-gara ini nanti ada sapi masuk ke sungai, kata Ustaz Somad, apapun yang di sungai halal. Nah,
Lalu kemudian setelah dia disembelih, dibuka perutnya, diambil hatinya, dicuci supaya darahnya bersih. Kalau dia hidungnya tajam takut amis, pakai limau, kasih garam, potong tipis, bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Littabarruk, mengambil barokah. Makanan pertama hari raya kurban adalah hati hewan kurban. Bagi yang darah rendah dianjurkan makan hati kambing supaya naik darahnya. Nah, ini bagus. Tapi bagi yang sudah darah tinggi, cicip sikit aja, jangan banyak. Nanti mati saya bertanggung jawab. Naik darah tinggi gara-gara Ustadz Somad ceramah subuh. Secukupnya saja. Makanan yang naik menjadi kolesterol, menjadi darah tinggi, menjadi jantung koroner, itu kalau berlebihan, kata Allah dalam Quran. Kulu, makanlah, washrabu, minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kalau tak lebih, insya Allah sehat walafiat. Nah, setelah itu sisanya paling bagus. Wa at'imul ba'isal faqir. Bagikan semua ke fakir miskin. Itulah yang paling bagus. Jadi tak boleh kami dapat kupon itu Pak Ustadz. Ini kan cerita afdol ini. Kalau afdol, makan hatinya sedikit, sisanya bagi. Tapi kalau cerita boleh, maka Nabi membagi 3. Kambing itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Misalnya bapak bertujuh, 7 orang 1 sapi. Daging sapi dengan tulang sapi, dengan kepala sapi, dengan lemak sapi, dengan organ dalamnya itu dibagi 3. Sepertiga untuk keluarga di rumah, sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga untuk fakir miskin. Itu pembagian boleh. Lalu macam mana pembagian kami selama ini Pak Ustadz? Macam mana pembagian kita? 1 kupon untuk masyarakat, yang berkurban dapat 1 kupon. Jadi kalau saya menjadi peserta, saya dapat 2 kupon. 1 kupon sebagai masyarakat, 1 kupon sebagai pekurban. Bagus, karena 2 kupon itu tidak melebihi jatah sepertiga. Yang tidak boleh itu lebih sepertiga. Tapi jangan gara-gara tausiah Ustadz Somad subuh ini, semua peserta minta sepertiga. Besok semua komplain ke panitia. Kata Ustadz Somad sepertiga, aku minta sepertiga. Maksud saya menjelaskan ini, tidak boleh mengambil lebih dari jatah sepertiga. Adapun kurang dari sepertiga, sisanya itu dianggap sebagai sedekah.